penebus, wahai kawan yang lesu. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari Pentakosta besok. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Hari yang sangat penting bagi kehidupan iman kita, sebab Tuhan mengaruniakan kuasa rohnya kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, terambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, yang demikian bunyi firman Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di dunia ini mengibaratkan bahwa hidup di dunia ini seperti menempuh perjalanan yang sangat panjang. Di dalam perjalanan itu ada banyak kendala yang dihadapi, ada banyak sukacita juga yang ditemui. Dan kalau orang sedang dalam keadaan menghadapi kesulitan dalam perjalanan, perasaan hatinya pun ikut terganggu, emosinya menjadi tidak stabil, beban terasa menjadi berat dan membuat orang menjadi lelah. Hari Pentakosta dirayakan oleh orang Israel sejak dari masa Perjanjian Lama. Karena itu orang-orang Israel yang berada di luar negeri Israel pada hari itu mengupayakan diri untuk pulang, berkumpul dengan keluarga di rumah dan merayakan bersama hari bahagia mereka ini. Hari ini dirayakan di dalam pondok-pondok daun. Karena itu hari Pentakosta juga sering disebut sebagai hari raya pondok daun. Dan di puncak hari raya pondok daun ini, orang akan dibasuh kakinya. Dan pada masa itulah Tuhan Yesus memberikan firman ini kepada orang-orang Israel. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Firman ini hampir mirip dengan firman yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya itu akan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Saudara yang dikasihi Tuhan, penegasan tentang Tuhan Yesus sebagai air yang hidup, air yang menghilangkan rasa haus, disampaikannya kepada khalayak ramai yang hidupnya sedang membutuhkan kesegaran. Mereka datang dari berbagai tempat yang membutuhkan perjalanan panjang untuk tiba di Israel. Dan mereka juga merasakan bahwa negerinya belum sungguh-sungguh merdeka sebab berada dalam tekanan penjajah. Dan itu membuat emosi mereka ikut terlarut dalam perayaan itu pastinya.
Mereka merasa ingin merdeka. Mereka merasa memerlukan keteduhan dan ketenangan dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang merasa haus akan memerlukan air. Dia perlu air untuk menyegarkan tubuhnya. Setiap orang mendambakan kebenaran dari sebuah pewahyuan. Dalam Perjanjian Lama, air ini adalah simbol kebersihan, simbol dari keselamatan. Dan Tuhan Yesus memberikan makna baru pada hari itu. Air itu adalah sumber kehidupan. Dan tanpa air tidak ada kehidupan. Dan seperti menggarisbawahi firman dalam Perjanjian Lama yang tertulis di kitab Zakaria 14 ayat 8, air hidup akan mengalir dari Yerusalem, atau Yehezkiel 47 ayat 1, air akan mengalir dari bawah ambang pintu bait Allah. Nah, sekarang Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Dia berkata bahwa Yesus adalah air kehidupan itu. Dia adalah bait Allah yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks Yohanes pasal 7, di mana dikatakan air hidup, air ini juga melambangkan Roh Kudus. Air yang cair mengisi ruang yang kosong, mengikuti wadahnya. Dan Roh Kudus bekerja menuruti ruang dan wadah yang akan diisinya. Dan semua bergantung dari kesiapan masing-masing orang untuk memberikan ruang itu di dalam hatinya. Dalam kitab 1 Korintus 12 dikatakan bahwa banyak karunia roh dikaruniakan kepada masing-masing orang secara berbeda-beda. Dan kita semua dikaruniakan roh oleh Tuhan dengan kapasitas yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, air hidup ini, karena dia disebut juga hidup, maka dia bukanlah air yang diam. Dia air yang bergerak secara dinamis. Ada perubahan, ada kerja di dalamnya yang memungkinkan orang terus mengalami perubahan sehingga menjadi ciptaan baru dan pada akhirnya bisa menjadi sempurna sama seperti Bapa. Itu yang diharapkan Tuhan Yesus. Daya roh yang Tuhan Yesus berikan kepada umatnya ini, itulah yang diceritakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11 ketika murid-murid menerima Roh Kudus. Demikian juga pernah terjadi dalam kehidupan Musa di Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Ketika Musa merasa lelah mengerjakan semua tugasnya sendiri, Tuhan berkenan mengaruniakan roh kepada 70 tua-tua di Israel. Jadi Roh Kudus ini tidak hanya bekerja untuk satu orang, tetapi setiap orang, banyak orang bisa Tuhan berikan kasih karunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita bersama akan memasuki yang namanya new normal. Kehidupan setelah COVID-19. Kita bertahap akan memasuki masa-masa di mana social distancing itu akan tetap kita jaga. Kita juga akan menggunakan masker, mungkin dalam waktu yang tidak terbatas. Kita juga akan terus melakukan cuci tangan. Kita semua menjaga kesehatan diri dengan baik. Bahkan mungkin kesadaran kesehatan diri ini akan semakin meningkat di tengah masyarakat kita setelah COVID-19. Tetapi ada juga dampak yang lain yang harus kita siapkan.
Dan janganlah kita terjerumus di dalamnya. Orang bisa menjadi semakin egois di masa ini, karena hidup semakin sukar, dan orang fokus pada diri sendiri, berusaha nyaman dengan diri sendiri, sehingga melupakan orang lain. Bisa dikatakan bahwa orang miskin akan semakin susah mungkin kehidupannya kalau kita semua mementingkan diri kita sendiri. Roh Allah yang dikaruniakan kepada kita akan berhenti sia-sia jikalau itu hanya kita rasakan sendiri. Allah tidak inginkan semua umatnya larut dalam kekacauan hidup, dalam keadaan putus asa dan tidak ada pengharapan. Tetapi Tuhan mengaruniakan rohnya ini supaya semua umatnya bangkit. Semua umatnya melihat ada kehidupan yang harus dijalani yang Tuhan sediakan. Dan dengan roh ini kita semua bisa menjadi berkat Tuhan dengan lebih efektif lagi. Karena itu di masa new normal ini kita semua diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa rohnya ini, supaya kita lebih giat lagi melayani pekerjaan Tuhan, supaya kita bisa lebih efektif mengisi hari-hari pelayanan kita di rumah sakit ini dengan tetap melihat kepada kasih karunia Tuhan yang begitu indah yang telah Tuhan sediakan kepada kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan ruang yang seluas-luasnya di hati kita dalam kehidupan kita ini. Roh Allah bekerja menuntun hidup kita dan menjadikan hidup kita berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Selamat Pentakosta. Amin. Pun mengalirlah terus tak berhenti.